Insiden 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu yang sedang berlari kencang di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Penonton yang diinjak dan ditabrak kuda pacu dalam salah satu partai final itu berusia belasan tahun dan seorang ibu. Kemudian korban dievakuasi dengan menggunakan ambulan. Kedua korban yang pingsan itu kemudian dibawa dan dijalani perawatan lanjutan di rumah sakit terdekat. Sepanjang 8 hari pelaksanaan, telah terjadi sekitar 40 insiden kecelakaan. Bahkan ada informasi yang beredar di lapangan ada yang meninggal dunia. Hari pertama sejak hari Senin tanggal 16 itu kami jaga, sudah sekitar 40 orang pasien yang kami rawat. Dengan kebanyakan joki yang jatuh, 5 orang penonton yang kami rawat juga. Kuda tradisional Sumba Timur ini berlangsung sejak 16 Juni lalu. Pacuan kuda tradisional ini diikuti oleh 757 ekor kuda. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, Ainus melaporkan. Warga di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung digegerkan dengan ledakan sebuah minibus yang terparkir di pinggir jalan. Petugas damkar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengerahkan mobil damkar untuk padamkan api yang terus berkobar. Mirisnya di dalam mobil bernomor polisi BN 1967RC ditemukan tulang belulang manusia tepat di kursi penumpang bagian depan. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari diketahui pertama kali oleh warga yang tinggal tak jauh dari lokasi. Mobil meledak dari bagian tengah, api dengan cepat membesar menghanguskan seluruh mobil. Di dalam mobil tersebut ditemukan satu jenazah yang itu belum diketahui apakah perempuan. Proses dari penyelidikan dan maupun motifnya itu masih dalam proses penyelidikan. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Trenggalek, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur. Nampak minibus melaju kencang hingga oleng dan terjadi tabrakan hingga terbakar. Mobil ringsek dan penumpangnya terjepit bodi kendaraan. 2 penumpang tewas sementara sopirnya luka parah. Diduga kecelakaan ini karena kelalaian sopir yang mengemudi terlalu kencang. Korban untuk pengemudi masih dalam perawatan di rumah sakit dan untuk penumpang 2 orang meninggal dunia di. Para korban selanjutnya dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo, sementara korban meninggal diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Kini kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria pedagang kaki lima mengamuk saat dirazia petugas Satpol PP di Jalan Senen Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dirinya tak terima, terpal warung miliknya diangkut paksa petugas ke atas truk. Sang istri yang berada di warung pun ikut menaikkan protes dengan memaki-maki petugas. Pasangan suami istri ini tak terima dengan razia yang dilakukan petugas karena dituding hanya merugikan para pedagang. Selain pedagang kaki lima, petugas juga merazia pedagang koper hingga penjual sayur yang berjualan di bahu jalan. Usai merazia para pedagang kaki lima, petugas juga mengobosi ban kendaraan yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Kita melakukan tugas rutin ya, tugas rutin yang bukan baru sekali-sekali ya. Namun dalam hal ini ada pengaduan masyarakat ya, baik dari media maupun dari IG, Instagram. Keberadaan para pedagang dan parkir liar di trotoar dan bahu jalan ini dinilai kerap menimbulkan kemacetan
khususnya di kawasan pusat perbelanjaan Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi mengejar minibus yang dikemudikan kurir narkoba di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Usai terlibat kejar-kejaran, mobil minibus pelaku berhasil dihentikan. Dua pelaku yang diduga sebagai kurir ditangkap Subdit 4 dan Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Polisi juga menyita 27 kg ganja kering siap edar yang rencananya akan dikirim ke Jakarta. Dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Dari hasil penangkapan ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri akhirnya menemukan ladang ganja yang berada di dalam hutan di perbukitan Betong Atas, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Dari Aceh dan Jakarta, Helmi Sayangpati melaporkan. Inilah detik-detik tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara saat menyergap kapal nelayan di perairan Asahan, Sumatera Utara. Polisi bergerak cepat berusaha menangkap pelaku, namun satu di antaranya mencoba kabur dan menceburkan diri di sungai. Pelaku yang pasrah akhirnya berhasil diamankan polisi, kedua pelaku selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Saat penggeledahan kapal, petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 bungkus atau seberat 10 kg. Pelaku mengambil barang haram ini dari tengah perairan perbatasan Indonesia-Malaysia untuk dibawa ke Asahan. Tersangka berupaya melarikan diri, ada 10 kg. Pada saat pengembangan juga demikian. Sehingga kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua tersangka ini. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Polil Amri melaporkan. Warga desa Joho Winong, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, digegerkan dengan tewasnya seorang pria bernama Lukman, 45 tahun. Bahkan saat ditemukan, kondisi jasad sudah membusuk. Warga mengetahui adanya pembunuhan usai istri Siri, sekaligus istri ketiga korban, FP, diketahui mendatangi kantor polisi. Tak berselang lama, petugas datang untuk olah TKP dan evakuasi. Di hadapan petugas, FP mengaku jika dirinya menjadi pelaku pembunuhan dengan memberikan racun. Sebelum terjadinya pembunuhan, korban dan pelaku terdapat cekcok besar, hingga pelaku kabur meninggalkan rumah. Nggak kelihatan gitu loh, cuma perempuan aja. Yang lakinya ini kerja apa, Bu? Ya nggak tahu, katanya punya apa itu, mebel gitu loh. Suaminya, sehingga petugas polsek tadi memastikan di TKP ternyata betul, walaupun ini rumah kosong, tapi ternyata di dalamnya ada suami Bu Fauzia tadi. Kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa korban. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus melaporkan. Pelarian pembunuh wanita inisial SOD 30 tahun terhenti. Polisi menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Bekasi. MFS 27 tahun tega membunuh korban yang merupakan kekasihnya. Hubungan asmara keduanya baru terjalin sekitar 2 bulan. Pelaku ternyata muncikari menawarkan korban pada pria hidung belang melalui media sosial. Sebelum kejadian, pelaku dan korban terlibat cekcok di jembatan Cipendawa karena korban kecewa. Pelaku yang emosi mendorong korban ke sungai sedalam 15 meter. Pelaku juga menganiaya korban dengan batu seberat 5 kg serta membuang pakaian korban dan membawa perhiasan korban. Setelah menjual korban melalui aplikasi, pada saat itu memang ada 2 orang yang teridentifikasi melakukan order terhadap korban, tapi keduanya cancel. Korban
marah kepada pelaku dan memukul kepala korban. Kemudian pelaku juga melepaskan semua pakaian korban agar korban itu mudah hanyut terbawa arus sungai. Sejumlah barang bukti berupa batu sungai, 1 ponsel dan 1 unit sepeda motor disita polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Anisyan melaporkan. Detik-detik penangkapan pembunuh 5 orang di Aceh Tenggara terekam video warga. Pelaku ditangkap di kawasan perkebunan warga di Desa Mejile, Kecamatan Tanah Alos, Aceh Tenggara tak jauh dari permukiman warga. Tanpa perlawanan, pelaku diringkus dan dibawa ke Mapolres Aceh Tenggara, di mana warga yang antusias melihat wajah pelaku padati gedung Mapolres. Sebelum ditangkap, pelaku sempat bersembunyi di hutan. Namun karena kehabisan stok makanan, pelaku keluar dari persembunyiannya. Saat itulah pelaku ditangkap. Dari tangan pelaku, korban mengamankan 16 barang bukti pembunuhan. Namun hingga kini, polisi masih periksa motif pelaku. Dari hari pertama, kedua, berpindah-pindah gunung, bukit, dan lembah yang dia lalui. Dan dia masuk ke warga dan masuk ke korban. Nanti kita akan dalami motifnya. Kita akan dalami, kita tanyakan lagi apa motifnya. Sebelumnya tragedi berdarah terjadi di Desa Uning, Aceh Tenggara. Seorang pemuda mengamuk dan menyerang warga menggunakan parang. 5 warga tewas, termasuk diantaranya balita 2 tahun. Sementara 1 lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Atas kejadian ini, pelaku diancam hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku jambret melancarkan aksinya di Jalan Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, para pelaku yang merupakan sepasang kekasih menggunakan motor Matic ini terlebih dahulu mengintai lokasi. Memanfaatkan situasi sepi ketika maghrib, para pelaku dalam hitungan detik langsung menggasak telepon genggam yang digunakan bocah untuk bermain game di warung. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dan korban kembali ke rumah untuk memanggil orang tuanya. Karena emang di sini sepi kan, kagak ada orang, biasanya juga saya di sini. Karena saya lagi sakit, jadi saya di rumah dulu. Nah, kebetulan dapat info dikirimin dari kakak saya. Itu ada si ponakan saya tuh, handphonenya hilang gitu, dicuri. Meski belum dilaporkan ke pihak kepolisian, orang tua korban langsung memviralkannya ke sosial media agar pelaku cerah ketika melihat dirinya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyayangkan kejadian ini. Menteri Pariwisata juga meminta penguatan standar operasional prosedur atau SOPD seluruh wisata ekstrim di Indonesia. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi. Pemerintah targetkan zero accident di seluruh tempat wisata di Indonesia. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Mana tarik, coba tarik. Nah ini, tarik. Nah ini. Alon, ada apa? Awas kepala. Siap, bilang. Ambil napas dulu, nyari tenaga dulu, santai aja. Lagi. Apa? Tadi mau bisa keluar ya, Teh ya? Petugas gabungan mengevakuasi seorang peziarah asal Kerawang yang terjebak selama 7 jam di Goa Nagamas, Desa Singkup, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 5 rekannya berhasil keluar dari goa sedalam 3 meter, sementara korban terjebak. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Lorong goa yang hanya berdiameter 40 cm membuat badan wanita tersebut tersangkut dan tidak bisa keluar. Sekitar 2 jam penanganan, peziarah berhasil diselamatkan tanpa luka ataupun cedera. 6 orang hanya mungkin pada saat akan naik ke atas kesulitan karena mohon maaf salah satu anggota atau dari rombongan tersebut secara postur tubuh ya tidak muat pada saat naik kembali, walaupun pada saat turun masih tidak ada permasalahan. Usai dievakuasi, korban mendapatkan pertolongan pertama dari petugas sebelum pulang ke kampung asalnya. Polisi dibantu warga mendobrak pintu kamar indekos di Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Turut di dalam penggerebekan, seorang perempuan yang merupakan istri sah pria yang diduga melakukan perselingkuhan di dalam kamar. Kericuhan sempat terjadi karena pasangan selingkuh ini sempat menolak saat hendak diinterogasi. Bahkan pelaku perselingkuhan dengan warga nyaris terjadi perkelahian. Beruntung pasangan ini segera diamankan polisi dan meminta warga tidak main hakim sendiri. Pasangan selingkuh ini kemudian dibawa ke Mapol Restabes Palembang untuk diperiksa. Sebelumnya polisi menerima laporan seorang istri atas kasus perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Laporan ini merupakan yang ketiga kalinya karena sebelumnya selalu kandas karena tidak ada bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Buntut dari adanya dugaan perbuatan perilaku seks menyimpang yang digelar di salah satu villa di kawasan Puncak Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Minggu dini hari terdapat 75 orang ditangkap tim kepolisian dari Polres Bogor. Namun yang mencengangkan, dari 75 orang tersebut, 30 orang reaktif HIV dan non-reaktif 45 orang, sedangkan 15 orang alami penyakit kelamin atau sipilis. Jadi dari 75 orang yang terjaring pesta gay beberapa malam yang lalu ya, ada sudah kita lakukan screening awal untuk HIV dan sipilis. Meski demikian, para peserta dugaan perilaku seks menyimpang jenis ini dipulangkan dan dirujuk ke masing-masing puskesmas terdekat dengan rumahnya karena para peserta seks sesama jenis bukan warga Bogor. Sebelumnya, Polres Bogor menggerebek sebuah villa di kawasan Puncak Megamendung Bogor yang akan melakukan pesta seks hubungan sesama jenis. 74 orang pria dan seorang wanita ditangkap polisi. Selain para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa alat kontrasepsi, sebilah pedang, serta obat-obatan dewasa. Modus yang digelar adalah family gathering dan lomba karaoke. Hingga kini, polisi masih mendalami kejadian tersebut. Puluhan emak-emak gerebek kafe remang-remang yang ada di Pasar Baru, Nagari Kasang, Kecamatan Batang, Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa malam. Warga emosi dan kesal lantaran kafe tersebut baru dirazia oleh Satpol PP. Pada saat dirazia, kafe remang-remang itu disegel dan ditutup oleh pemerintah setempat. Namun sehari setelah dilakukan razia tersebut, pemilik kafe kembali buka. Melihat hal tersebut, emak-emak yang merasa terganggu akibat keberadaan kafe itu mendatangi lokasi. Mereka meminta semua aktivitas kafe dihentikan karena selain menjual minuman keras, kafe tersebut juga menyediakan wanita penghibur. Jadi segel langsung dibuka sama orang dari beliau itu. Jadi tetap dia buka. Jadi timbullah masyarakat ini semuanya demo ke sini.
supaya Pasar Baru Kasang ini yang KP-KP yang ada ini ditutup. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Ibu muda asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengamuk tak terima dengan perlakuan petugas KAI di stasiun Mandai, Maros. Gara-gara anak balitanya yang berusia 2 tahun dilarang naik kereta karena tidak memiliki tiket. Orang tua yang sebenarnya sudah bersedia membeli namun tiket habis terjual. Yang membuat kesal ibu tersebut saat itu petugas sambil tertawa malah meminta agar orang tuanya menyimpan anaknya di stasiun ini. Tersinggung atas ucapan petugas, orang tua memilih urung naik kereta. Terus kita pergi secara gerombolan ini, terus anak-anak kita yang di bawah umur disimpan di situ sendiri. Terus kita berangkat, kira-kira di mana hati nurani kita sebagai orang tua, itu yang saya tidak terima. Usai video ini viral, warga ramai-ramai meminta PT KAI mengevaluasi pelayanan petugas kepada pelanggan. Tim damkar mendatangi rumah seorang ibu yang mengaku mendapatkan kekerasan rumah tangga dari suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Ibu yang memiliki anak balita ini memilih menelpon kantor damkar lantaran kesal laporan kekerasannya ke Polrestro Bekasi sepekan lalu tidak ditanggapi, hanya diminta untuk visum. Saat menelpon nomor 112, ibu muda ini mengaku depresi dan putus asa atas masalah yang dihadapinya. Suaminya kerap memukulinya hingga lebam dan cedera di telinga. Iya, sekarang kalau nggak ke damkar mau ngadu siapa? Ngadu polisi nggak ada tanggapan. Terus hasilnya gimana Bu setelah laporan damkar Bu? Ya alhamdulillah ini dapat bantuan juga dari damkarnya untuk proses selanjutnya. Usai dilakukan pemeriksaan awal, sang ibu langsung dibawa dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, dari keterangan para tetangga, suami korban memang kerap menganiaya istrinya dan pergi begitu saja. Polisi dimintai segera merespon laporan korban. Malang, alih-alih tertidur di pinggir jalan karena kelelahan, pengendara ojol jadi korban pencurian. Aksi kawanan curanmor tersebut terekam CCTV di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor menyasar pengemudi ojol yang tertidur pulas di atas bangku trotoar. Manfaatkan situasi yang sepi dengan waktu singkat, para pelaku segera menggasak sepeda motor pengendara ojol. Dari keterangan petugas keamanan setempat, aksi pencurian terjadi menjelang pagi hari. Diduga, para pelaku telah mengintai korban. Dia laporan ke saya, Pak, izin Pak, kenapa? Bisa nggak CCTV ini dilihat Pak, emang kenapa? Ya saya kehilangan motor tadi pagi Pak. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan memviralkannya ke media sosial, berharap pelaku segera ditangkap. Di Jakarta, Rizky Palupi melaporkan. Ratusan supir truk menggelar aksi demonstrasi. Tak kurang dari 400 supir truk berbagai wilayah madati kantor DPRD Gunung Kidul. Truk parkir di depan kantor DPRD sepanjang 1,5 km. Hal ini membuat macet arus lalu lintas di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kebijakan odol yang dirasa memberatkan para sopir truk. Dalam tuntutannya, sopir meminta agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan odol. Selain itu, mereka juga menyoroti sulitnya uji KIR di wilayah Gunung Kidul. Yang pertama tentu saja penundaan undang-undang odol. Karena itu sangat merugikan kami
rekan-rekan anggota di Gunung Kidul. Yang kedua, kita menuntut ujikir di Disub Gunung Kidul itu sangat susah. Jadi selama ini kami harus numpang ujikir keluar daerah. Para sopir berharap kebijakan terkait odol tidak dilakukan karena dapat merugikan para sopir truk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Asap tebal dan kobaran api disertai suara ledakan mengejutkan ratusan pekerja di galangan kapal PT ASL Shipyard di Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat peristiwa terjadi, kapal tanker MT Federal 2 sedang dalam perbaikan. Api pertama kali muncul saat pekerja memperbaiki tangki kapal, tiba-tiba saja terjadi percikan api. Tak menunggu lama, percikan api langsung membesar dan menyambar para pekerja yang berada di dalam tangki kapal. Akibat peristiwa ini, 9 orang pekerja menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya mengalami luka bakar di tubuh. Kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker, jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Ada 9 korban yang dimana 4 diantara meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Saat ini, 4 jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum. Sedangkan korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo menyambut hangat kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dan jajaran di iNews Tower, Jakarta Pusat. Turut hadir mendampingi penyambutan Vice CEO and News Director iNews Media Group hingga para pimpinan redaksi media MNC Group. Dalam pertemuan, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo memaparkan terkait ekosistem MNC Group yang terus berupaya memperkuat jaringan di dunia digital. Jadi nanti untuk bagaimana kita amplifikasi sebuah informasi tidak hanya berpusat pada aset-aset yang dimiliki atau ekosistem yang dimiliki dari iNews Media Group saja, tapi semua jaringan yang kita bangun di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa mencapai dengan efektif, dengan efisien seluruh masyarakat Indonesia. Kunjungan kali ini juga fokus mempererat jalinan kerjasama antara MNC Group dan KPK dalam aspek pemberitaan kepada masyarakat, khususnya hukum dan penindakan anti korupsi. Ada ruang-ruang yang bisa mendukung kegiatan untuk pencegahan korupsi, terutama menimbulkan perilaku atau budaya anti korupsi. Nah, harapannya mungkin bisa ada ruang yang diberikan kepada kami untuk kemudian ditampilkan melalui media yang ada, sehingga masyarakat tercerahkan, mendapatkan informasi yang sumbernya pasti. MNC sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi, memberikan informasi yang disampaikan oleh KPK untuk masyarakat. Dalam media PC tersebut, pihak KPK juga melakukan tur di MNC Group, mulai dari tur ke studio pemberitaan, ruang redaksi iNews Media Group, hingga ke Pro Billiard Center di iNews Tower. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב
בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran. Konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel memicu kekhawatiran bagi warga Indonesia yang keluarganya bekerja di kawasan tersebut. Seperti yang dialami Mardiono, warga Jember yang memiliki keluarga bekerja di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Yordania. Kepada keluarga, Mardiono berpesan agar selalu waspada dan menghubungi KBRI. Teman-teman di sana untuk berhati-hati, selalu koordinasi dengan KBRI atau KJRI di negara tersebut. Sementara Dinas Tenaga Kerja Jember menyatakan ada puluhan warga Jember yang bekerja di Arab Saudi. Namun menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak ada warga Jember yang bekerja di kawasan Iran-Israel. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibio didampingi oleh CEO PT Media Nusantara Citra Tbk, Nur Singh, menghadiri CEO Forum APOS 2025 yang digelar di Rimba Ballroom Ayana Resort Nusa Dua Bali. CEO Forum ini mempertemukan para pemimpin industri media, hiburan dan telekomunikasi dari seluruh Asia Pasifik. Dalam gelaran ini, para pemimpin perusahaan membahas berbagai topik mulai dari kecerdasan buatan atau AI, connected TV, dan layanan streaming ke dalam strategi bisnis mereka. Pada forum ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI periode 2019-2024, Angela Tanusudibio, juga aktif terlibat dalam berbagai diskusi strategis dan membangun kemitraan dengan sejumlah CEO dari perusahaan lokal dan global. Forum ini juga turut menghadirkan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar yang juga menjadi salah satu pembicara. CEO Forum APOS 2025 merupakan edisi ke-15 yang digelar pada 24 hingga 26 Juni 2025. Forum ini diikuti lebih dari 180 perusahaan dari kawasan Asia Pasifik dengan menghadirkan lebih dari 90 pembicara terkemuka. Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibio turut dijadwalkan menjadi pembicara dengan membawakan tema Reimagining Media for the Digital Consumer Inside MNC's Transformation. Pada Kamis besok 26 Juni 2025 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan.